Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian setelah lebaran ini? Kalian apakah sudah mudik atau malah sudah melakukan mudik balik? Semoga saja di perjalanannya lancar-lancar jaya ya. Karena untuk lebaran kali ini pemerintah kembali mengizinkan untuk mudik. Karena 2 tahun sudah dilarang mudik, jadi pas diizinkan mudik ternyata yang mudik itu jumlahnya jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya menurut data naik 43%-an ya. Jadi sekitar 85,5 juta orang dari daerah kota khususnya Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek. Para pemudik menyerbu ke daerah-daerah. Bisa dibayangkan 85,5 juta orang bermobilisasi atau berpindah tempat dalam waktu yang relatif bersamaan. Jadi pantas saja banyak daerah-daerah jalan-jalan yang macet total, macet parah, macet sedang, atau ramai lancar. Dan sebagaimana yang terlihat di video ini kondisi jalan protokol di depan Polres Ciamis. Alhamdulillah walaupun ramai tapi tetap lancar. Kendaraan dari dua arah, baik dari arah Ciamis Kota menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya dari Tasikmalaya menuju Ciamis Kota, terlihat ramai lancar. Mungkin 1 menit itu bisa berapa kendaraan ya, 50 sampai 100 kendaraan, cukup ramai. Tapi alhamdulillah tidak terjadi kemacetan yang berarti, hanya ramai-ramai saja begitu ya. Dan mungkin hanya tersendat bila ada yang menyeberang jalan atau motor mobil yang akan melintas atau memotong jalan. Sisanya alhamdulillah ramai. Apalagi di Ciamis ini ada jalan lingkar selatan yang bisa digunakan sebagai alternatif jalan bagi kendaraan yang akan melintas menuju Jawa Tengah, menuju Banjar, bisa menggunakan jalan lingkar selatan. Jalan lingkar selatan ini bisa diakses mulai dari pertigaan Banagara ya, sebelum Gapura Ciamis belok kanan itu ke lingkar selatan, nanti keluar di Bojong Mengger, cukup jauh, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilometeran. Jadi tidak melintasi Ciamis Kota yang berpotensi terjadi kemacetan, karena di Ciamis Kota banyak orang-orang yang berlalu lalang ke tempat wisata maupun ke pasar atau ke tempat pusat perbelanjaan, sehingga berpotensi lebih ramai ya. Jalur lingkar selatan ini dipakai bagi truk-truk yang mengangkut muatan-muatan yang besar. Tidak diizinkan untuk masuk kota Ciamis, tapi dialihkan menuju jalan lingkar selatan. Jadi tidak akan ada truk atau yang bermuatan barang ke kota Ciamis, kecuali mereka yang sopirnya tidak tahu jalur, tidak tahu aturan. Dan jangan khawatir, walaupun jalannya sebagai jalan alternatif, tapi jalan lingkar selatannya kualitasnya sangat lebar dan kualitas jalan juga sangat layak untuk dilewati oleh para pengguna jalan. Alhamdulillah sebagaimana dilihat di video, lalu lintas khususnya lalu lintas yang ada di depan Polres Ciamis sangat lancar ya. Terlihat ini mobil dari arah Ciamis Kota menuju Tasikmalaya hanya beberapa ekor saja, sehingga mereka bisa melaju cukup cepat ya. Yang tentu saja tetap harus hati-hati karena sekarang musim lebaran, masih suasana lebaran. Jadi potensi kendaraan yang akan menyeberang akan sangat memungkinkan. Nah ini dia mulai banyak
kendaraan yang melintas dari arah Ciamis ke Tasikmalaya. Konon kabarnya karena terjadi kemacetan khususnya di jalan tol menuju Jabodetabek, pemerintah telah membuat kebijaksanaan untuk mengurai kemacetan, diantaranya dengan menerapkan kebijakan WFH atau work from home bagi para pekerja, bagi para dinas, pegawai dinas untuk bisa bekerja dari rumah sehingga mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan mudik balik. Jadi mereka bisa melakukan mudik balik seminggu dari sekarang atau 5 hari dari sekarang, jadi lebih merata sehingga tidak terjadi kemacetan pada hari Minggu ini ya, sebagai hari terakhir masuk kerja kalau normalnya. Tetapi pemerintah telah meliburkan atau membuat kebijakan WFH dari rumah dan menambah liburan bagi sekolah, bagi anak-anak sekolah, ditambah liburannya nanti masuknya hari Rabu atau hari Kamis katanya ya. Jadi sekali lagi kebijakan ini sebagai upaya untuk para orang tua tidak tergesa-gesa untuk mudik balik sehingga kemacetan bisa dihindari. Informasi terbaru katanya dari Nagreg, di wilayah Nagreg Gentong terjadi kemacetan karena banyak kendaraan yang mogok, baik itu yang mudun maupun yang nanjak, sehingga bagi kalian yang akan melewati daerah sana harus lebih berhati-hati. Kalau bisa ditunda besok lusa saja kalau bisa ya. Kalau memang tidak bisa ya mungkin kalian harus bersabar jika nanti melewati daerah-daerah yang macet. Dan usahakan kalian tidak menggunakan mobil pribadi, lebih baik menggunakan mobil umum supaya kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan di daerah-daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan bisa dikurangi. Seperti yang terlihat di video, banyak warga masyarakat yang menyeberang secara manual, menyeberang ke jalan ya. Padahal di dekat sini ada jembatan penyeberangan yang dibuat khusus untuk warga masyarakat yang akan menyeberang, karena di daerah ini arus lalu lintasnya terlihat padat, sering padat, sehingga pemerintah membuat tempat penyeberangan orang atau JPO, jembatan penyeberangan orang. Tetapi ada aja oknum-oknum masyarakat yang tidak mau menggunakannya, padahal ini lebih aman ya bisa bila digunakan. Saya mengambil gambar ini atau video ini dari jembatan penyeberangan yang ternyata sangat sepi, jarang sekali dilihat atau digunakan oleh orang-orang untuk menyeberang. Mereka lebih memilih menyeberang secara manual di bawah, menyeberang jalan begitu saja, padahal kondisinya sedang ramai, sedang cukup padat, dan apabila menyeberang cukup membahayakan. Jadi saya menghimbau tuh, wah ini dia terjadi kemacetan karena ada mobil yang sedang parkir dan membutuhkan awahan ke badan jalan, sehingga cukup menghambat mereka yang sedang melakukan mudik balik. Wah, ternyata mobil ini parkir dan untuk pergi lagi ke arah Ciamis kota. Nah, dan seperti yang terlihat, mobil yang hanya parkir beberapa menit saja ternyata bisa menimbulkan penumpukan kendaraan dari arah Ciamis ke Tasikmalaya. Ini hanya satu mobil yang parkir ya, apalagi kalau banyak mobil, jadi kemacetan pasti akan terjadi.
Sekali lagi bagi kalian yang akan melakukan mudik balik, semoga selamat sampai tujuan, bersabar jika kemacetan, dan sebelum berangkat alangkah baiknya untuk dicek kembali, cek barang bawaan, takutnya ada yang tertinggal atau ada ketinggalan, dan cek juga kendaraan yang akan digunakan baik itu motor maupun mobil harus kondisi sangat prima, mesinnya juga sangat prima. Selain itu lebih baik bensinnya diisi full ya, diisi full di SPBU terdekat, karena nanti kalau terjebak kemacetan bensinnya habis bisa masalah tersendiri bagi kalian yang akan melakukan mudik balik. Selain itu, bekal juga yang paling penting adalah kesabaran, karena kemacetan di tengah kepanasan biasanya menguras rasa sabar kita sering marah-marah dan sebagainya. Untuk itu persiapkan diri Anda dengan membawa kesabaran sebanyak-banyaknya ya, rasa sabar yang sangat banyak, bahkan kalau mungkin tidak terbatas kesabarannya. Jadi walaupun nanti di perjalanan terjebak kemacetan, biasa enjoy aja, menikmati kemacetan, menikmati lebaran, menikmati mudik dan mudik balik setelah 2 tahun dilarang oleh pemerintah. Oke, untuk sementara sekian dulu laporan dari kami di Jalan Protokol Ciamis, tepatnya di sekitar jembatan penyeberangan orang dan di depan kantor kepolisian Republik Indonesia di Ciamis. Semoga saja mudik balik kalian bisa lancar dan segera sampai di tujuan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.